Tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented. So, pemain ni Mats Dijil daripada Holland. Defender 27 years old untuk dia nak untuk bermain dengan Malaysia. We are tengah dalam proses untuk Sebagai orang Malaysia, hari-hari berita buruk. Itu buruk kalah. Maka tidak dikira sebagai darah Malaysia. Darah tanah Melayu, yes. Darah Singapura, yes. Darah Malaysia, tidak. Kalau seperti itu lebih baik coba Ronaldo saja. Moyang dia dulu pun pernah jajah dan tinggal dekat Malaka kalau tak salah. Kalau seperti itu suruh bapak dia sajalah yang main untuk Malaysia. Begitulah kisah kaum Melayu di negeri kasino Malaysia. Kini mereka benar-benar jadi bahan tertawaan negara tetangga, seperti Indonesia dan Singapura. Bahkan, mungkin pula telah jadi tertawaan dunia. Malaysia telah gagal menaturalisasi Matchdale karena kebodohan mereka sendiri. Semua itu mungkin karena kaum Melayu negeri kasino benar-benar telah mengidap waham kebesaran atau merasa sok hebat. Sudah puluhan tahun, kaum Melayu palsu di negeri kasino tersebut merasa jadi kaum yang hebat dan besar. Bukan saja merasa jadi penguasa Nusantara, mereka mungkin juga merasa jadi kaum yang paling hebat di alam semesta. Itu karena ajaran para profesor Melayu Malaysia yang menyesatkan. Dongeng alam Melayu dan Mahawangsa Melayu yang diajarkan di sekolah menyebabkan kaum Melayu kasino merasa hebat. Bayangkan saja, jumlah kaum Melayu palsu negeri kasino hanya sekitar 20 juta orang. Tapi mereka merasa sebagai kaum yang besar dan hebat. Penyakit waham dan halusinasi tersebut sulit disembuhkan karena pemimpin Melayu Malaysia sendiri telah mengidap penyakit yang sama. Jangan heran jika Perdana Menteri Najib Razak pernah mengklaim bahwa bahasa Melayu Malaysia telah dituturkan oleh 300 juta orang. Perdana Menteri Ismail Sabri pun pernah mengklaim hal yang sama. Bahkan Sabri juga mengklaim bahwa diaspora Malaysia tersebar di belahan dunia, terbentang dari Madagaskar hingga Suriname, selain juga di Eropa. Itulah ilusi yang menyesatkan, yang menyebabkan kaum Melayu palsu di negeri kasino tidak bisa melihat realitas. Diaspora yang diklaim Sabri itu tentu saja diaspora bangsa Indonesia. Kaum Melayu negeri kasino hidup dalam kesombongan sekaligus kebodohan mereka. Patik-patik atau hamba-hamba Melayu palsu Malaysia selamanya akan hidup dalam kedunguan dan dikungkung tatanan feodalisme di negeri 9 sultan yang sebenarnya kurang berguna itu. Kalau klaim Sabri itu ada gunanya, seharusnya ia memberitahu pada Federasi Sepak Bola Malaysia di mana saja diaspora Malaysia yang melimpah ruah itu. Biar Datuk Midin lebih cepat mendapatkan pemain keturunan yang hebat. Sebab, kaum Melayu negeri kasino sudah terlanjur percaya bahwa kaum Melayu palsu Malaysia itu amat besar dan hebat sekali. Bahkan kaum Melayu Malaysia juga sudah membayangkan akan tampil di Piala Dunia. Itu karena kaum Melayu negeri kasino adalah kaum yang hebat, atau setidaknya akan mudah mendapat pemain sekelas Matchdale. Mimpi kaum Melayu Malaysia itu terlanjung melampung tinggi. Dan itu tergambar dari pemberitaan media Malaysia maupun antusiasme netizen Malaysia, seperti yang nampak berikut ini. Tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Sebab kita dapat seorang player warisan yang sangat-sangat talented, yang sangat-sangat padu. Nama player ni adalah Mats Dijil. So, jadi ini bukan rumours semata-mata. Sebab, yelah, Malaysia ni terkenal dengan rumours. Sebab, even Matt ni sendiri dalam dia punya podcast ke apa, dia ada beritahu, the paperwork is done. Dia juga telah pun menunjukkan sijil kelahiran atuk dia untuk membuktikan yang dia ada darah Malaysia. So, Mats Dijil ni, dia dah submit semua dokumen dia dan sekarang hanya tengah tunggu pasport Malaysia proses. ada satu pemain ni. Pemain ni telah menghubung coach Pomati dalam last month. Saya ingat masa Pomati jumpa saya kat Maloka. Bila saya sampai Maloka dan
pemerhati di sana, dia kata Tok nak bincang dengan tu, dia datang. So pemain ni Mats Dijil daripada Holland, defender, 27 years old. Dia main kelab mana ni? Dia sekarang main kelab Go Ahead Eagles Division 1 dengan ni semua. Jadi grandfather dia, datuk dia daripada Malaysia. Jadi kita tengah proses, dan dia ni menghubungi dengan kita punya pegawai dan juga pemerhati dah berbincang untuk dia nak untuk bermain dengan Malaysia. We are tengah dalam proses untuk mendapatkan dia punya. Begitulah koar-koar orang Malaysia mengenai naturalisasi Mats Dale yang akhirnya gagal. Mungkin karena terlanjur mengidap waham kebesaran atau penyakit shock paling hebat, akhirnya kaum Melayu Malaysia tidak bisa bersikap kritis. Bahkan, mereka seperti tidak mampu membaca aturan FIFA. Dalam aturan FIFA sudah jelas, ada syarat seorang pemain bisa dinaturalisasi. Si pemain harus memenuhi salah satu dari 4 syarat berikut. Seorang pemain bisa dinaturalisasi jika ia lahir di negara yang bersangkutan. Pemain juga bisa dinaturalisasi jika ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait. Selain itu, pemain juga masih bisa dinaturalisasi bila nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait. Aturan yang lain, pemain juga bisa dinaturalisasi jika telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Jadi, untuk naturalisasi lewat garis keturunan, maksimal adalah lewat kakek atau nenek yang lahir di negara tersebut. Di atas kakek atau nenek, misalnya moyang atau embah buyut, sudah tidak bisa lagi. Aturannya sudah sangat jelas. Dan aturan itulah yang menyebabkan Mats Dale gagal. Karena bukan kakek atau nenek dia yang lahir di tanah Melayu, melainkan moyangnya. Sungguh aneh bila Federasi Sepak Bola Malaysia tidak paham mengenai aturan tersebut. Selain itu, moyang atau buyut Mats Dale pun sebetulnya bukan lahir di Malaysia, melainkan lahir di wilayah Singapura. Jadi moyang Mats Dale sebetulnya berdarah Singapura dan bukan Malaysia. Jangan heran jika ada netizen Singapura pun mencibir upaya Malaysia menaturalisasi Mats Dale. Moyang Mats Dale lahir pada 24 Juni tahun 1893 di Singapura. Saat itu wilayah Singapura jelas menjadi jajahan British. Dan Singapura tidak bisa dikatakan sebagai wilayah Malaysia, karena negara Malaysia saat itu pun belum ada. Jadi, Malaysia sebenarnya mau mengklaim keturunan Singapura. Negara Singapura sebetulnya lebih berhak atas Mats Dale, karena moyangnya dulu lahir di wilayah Singapura. Dan mungkin Singapura pun sudah tahu, tapi mereka tak sebodoh Malaysia. Sebagai contoh, banyak pemain keturunan Indonesia yang dinaturalisasi karena kakek dan neneknya lahir di wilayah Indonesia. Tentu saja saat itu Indonesia masih dijajah Belanda. Tapi karena wilayah tempat lahir si kakek atau nenek itu kini menjadi wilayah Indonesia, maka dianggap sebagai keturunan Indonesia. Lain halnya jika kakek atau nenek mereka lahir di Timor Leste, tentu saja negara Timor Leste yang berhak menaturalisasi. Sekalipun, Timor Leste pernah jadi wilayah Indonesia. Itulah prinsip yang kurang dipahami kaum Melayu negeri kasino. Nah, selanjutnya marilah kita simak komentar netizen Malaysia yang amat malu karena sebelumnya telah berkoar-koar dan bermimpi mau ke Piala Dunia. Midin juga salah satu hal, bagaimana bisa jadi Presiden FAM. Pasal undang-undang FIFA pun dibaca tidak habis. Setelah itu pergi mendekati pemain luar. Kalau seperti itu lebih baik coba Ronaldo saja. Moyang dia dulu pun pernah jajah dan tinggal dekat Malaka, kalau tak salah. Buang waktu dan tenaga lah kalau lakukan kerja tak ikut aturan ini. Terlihat sekali lakukan pekerjaan asal untuk selesai. Beda dengan PSSI Indonesia semua jadi, itu lakukan kerja yang betul. Ini aduh bikin malu sama tetangga. Bukan masalah menjadi berapa ratus orang PSSI sudah meninjau dan cek dulu ikuti aturan FIFA sebelum mengirimkan dokumen. Kalau gaya bodoh seperti FAB ini, berapa banyak waktu PSSI itu terbuang, mereka lebih giat cari orang. Harus banyak belajar lagi dari negara tetangga.
kalau ada senang-senang saja dapat pemain luar. Saya sangat kecewa dengan FAM jika Anda gagal dapatkan 9 hingga 10 pemain keturunan grade A sebelum bulan 12 ini, maka wajar semuanya barisan Esko FAM, Timbalan, dan Presiden mundur dari jabatannya. Jepang gunakan pemain lokal saja sampai Piala Dunia, manakala Malaysia. Saya malu karena kepengurusan FAM telah menyiarkan secara langsung di media bahwa Mat Deil akan memakai seragam Harimau Malaya. Apa kata negara tetangga jika naturalisasinya gagal, sedangkan kepengurusan PSSI tidak pernah gagal dalam melakukan naturalisasi? Jika belum bersalaman dengan pengurus, jangan bicara di media sosial, pengurus PAM. Tidakkah memalukan jika gagal lagi, semata-mata untuk menggembirakan pendukung tim nasional Harimau Malaya? Kalau seperti itu, suruh bapak dia sajalah yang main untuk Malaysia. Buat malu saja, Fam. Lain kali tanya dulu baru ambil. Sekarang siapa yang malu? Kita kan kena ejek sama negara tetangga. So, apa yang terjadi sebenarnya? Max Dejil ni, dia punya darah warisan, darah Malaysia, bukan daripada nenek dan atuk dia. Sebaliknya daripada moyang dia. Dan FIFA telah mengenakan syarat, kalau nak jadi player warisan, tak boleh. Moyang tak boleh. Paling atas pun atuk dengan nenek. So, FIFA tak terima benda tu. Sebab satu lagi, pasal Malaysia ni adalah, ini berkaitan dengan sejarah. Yang mana suatu ketika dahulu, dah lama lah, Singapura adalah sebahagian daripada tanah Melayu. Waktu tu Singapura dalam Malaysia. Okey, dan waktu tu jugalah, moyang dia ni duduk dekat Singapura. Maka tidak dikira sebagai darah Malaysia. Darah tanah Melayu, yes. Darah Singapura, yes. Darah A, darah B, darah Malaysia, tidak. Itulah cerita dia. Okey, aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia? Hari-hari berita buruk. Itu baru kalah. Lepas tu pemain. Begitulah nasib kaum Melayu palsu di negeri kasino yang jadi tertawaan dunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.